Ya, sore tadi KPK menggelar konferensi pers yang menyatakan menentang keras penangkapan Bambang Wijoyanto ini jika memang ini terkait dengan penyidikan kasus Budi Gunawan. Bagaimana Polri menjawab tentang ini, Pak Roni? Ya, kasus yang ditangani oleh Mabes Polri ini kan kasus berkaitan dengan perbuatan tersangka BW tahun 2010 sebelum beliau menjabat sebagai pimpinan KPK. Jadi ini perbuatan perorangan ya, individual. Yeah. Sehingga kalau misalnya KPK terlibat secara institusi, justru kita mempertanyakan apakah KPK itu membela seseorang yang sudah jelas terbukti menurut hasil penyidikan Polri bahwa tersangka BW itu terbukti dengan 3 alat bukti yang sah ya. Ini 3 alat bukti yang sah. Yeah. Ada keterangan ahli yang menguatkan. Artinya begini, kita proporsional saja. Yeah. Polri juga bukan melakukan penyidikan kasus ini karena dalam rangka pembalasan. Ya, ini kita menerima laporan dari pelapor yang sekarang ini ada di Metro TV. Saya kira tanya. Nanti kita akan tanyakan. Pelapornya. Nanti akan kita tanyakan. Tepat sekali Pak Roni. Tapi saya ingin ke Bu Nur Syabani terlebih dahulu. Saya ingin Bu Nur Syabani mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Roni baru saja tadi, bahwa kalau memang itu adalah tentang personal dan bukan saat Bambang Wijoyanto menjadi pimpinan KPK begitu Bu. Kenapa KPK justru melibatkan secara institusi? Karena itu menyangkut pimpinan mereka yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap petinggi Polri yang calon Kapolri. Jadi jangan terlalu so innocent segitu dong polisi. Seluruh rakyat Indonesia bisa membaca kok, sudah cukup cerdas bahwa ini ada konteks politiknya. Ini saya menerima ratusan SMS karena saya tadi nggak sadar menyebutkan HP saya, sehingga dari seluruh Indonesia menelpon dan SMS saya, dan mereka melihat kok, membaca bahwa ini adalah konteksnya karena KPK sedang melakukan pemeriksaan kepada BG. Nggak bisa dilepaskan gitu, apalagi tadi dikatakan itu kasus 2010, 5 tahun kemudian, dan pemeriksaannya super cepat. Laporan polisi 19 Januari, 20 Januari SK penggeledahan, 22 Januari SK penangkapan, 23 pagi ditangkap. Di mana? Saya tanya polisi selama ini, saya sudah 40 tahun ini sebagai pengacara, memang pengacara rakyat, bukan pengacara ya, Pak Roni mau menjawab ini, Pak Roni? Saya jawab, saya penyidik sampai bintang 1 saya masih penyidik. Saya sering menangani kasus 1 hari selesai. Banyak kasus yang langsung kita buktikan, saksinya lengkap, alat buktinya lengkap, 1 hari selesai, hari ketiga kita serahkan kepada jaksa penuntut umum dan P21. Banyak kasus, karena penyidik Polri itu sangat terlatih. Mulai dia diberikan latihan di sebuah pendidikan kejuruan, sampai dia menjadi ahli. Jadi kita boleh saja mempertanyakan itu, dan saya kan mempersilahkan. Apabila ada hal yang dipertanyakan, maka pengawasan itu ada di pra-peradilan. Oleh karena itu nggak usah khawatir. Kita jangan membangun opini yang negatif sementara kita tidak tahu. Ya, kan sama-sama kita tidak tahu apa yang terjadi, dan kalau memang itu dipertanyakan, silakan mekanisme hukum saja. Kita jadi jangan proses yang cepat ini bukan berarti ada kesengajaan untuk ini, Pak? Ya kan bisa diuji. Baik. Ya, saya penyidik sehingga saya bisa memahami ketika semua alat bukti itu bisa dirampungkan dengan segera. Ini kan bicara tentang bagaimana kita berproses ya secara hukum dan memberikan keadilan hukum. Tentu keadilan hukum ini juga dipertanyakan oleh tersangka BW. Silakan kita
lakukan dalam bentuk gugatan pra-peradilan Oke, baik. di pengadilan. Besok yang bisa keputusannya akan menguji diambil kebenarannya. menurut tim pengacara KPK. Tapi saya ingin tanya sekarang, kembali ke soal kasus Pilkada Kota Waringin Barat yang menurut Anda ada kesaksian palsu. Saya ingin tanya poin-poin apa saja waktu itu kesaksian palsu itu, dan kenapa saat itu Anda tidak langsung ketika kasus ini dibawa ke pengadilan tidak mengungkapkan siapa yang mengarahkan saat itu. Nanti Pak, kita akan mengulasnya lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.